Bab 42. Akibat ponsel drop. Yongki pulang kerja agak telat, sebab beberapa hari pekerjaan dia tinggalkan sehingga jadi menumpuk. Sampai rumah sudah pukul 7 malam. Niat hati ingin memberikan hadiah, tetapi istrinya malah tidak ada. "Abah, Indria kemana?" tanya Yongki. "Dia ke rumah sakit dengan Umi. Katanya anak yang bernama Zahra masuk rumah sakit," jawab Gojali. Yongki ingat jelas jika Zahra adalah anak Firman. Tetapi karena pergi dengan uminya, dia tidak begitu khawatir. "Kok dia tidak bilang padaku ya?" batin Yongki. Yongki berniat menelpon, tetapi ponselnya kehabisan baterai sampai mati. "Ah, pantas saja. Mungkin dia yang tidak bisa menghubungiku karena ponselku mati," gumam Yongki tersenyum. Yongki kemudian mengisi baterai ponsel. Baru saja menyala, dia sudah mendapat banyak telepon dari teman-temannya untuk segera datang ke lokasi pesta ulang tahun Bastian. "Ah, sebaiknya aku minta izin ke Abah saja," gumam Yongki. Yongki mandi, kemudian berganti pakaian untuk pesta. Karena dia tahu acaranya bukan resmi, melainkan ke klub malam, sehingga dia memakai jaket yang lebih santai. "Abah, aku mau minta izin pergi ke acara teman. Nanti tolong sampaikan pada Indria ya," pamit Yongki. "Acara apa?" selidik Gojali menyipitkan mata tanda curiga. "Ulang tahun," jawab Yongki. "Awas kalau berani mabuk seperti dulu. Jangan berani-berani pulang ke rumah," ancam Gojali. "Iya Abah, Assalamualaikum," pamit Yongki. "Waalaikumsalam," jawab Gojali. Yongki segera menyetir mobil sendirian. Dia memikirkan cara agar tidak membuat Bastian kecewa, tapi dirinya juga tidak ingkar janji pada Indria. Karena saat pesta minum-minuman keras merupakan suatu kewajiban antara geng Yongki. Sesampainya di tempat tujuan, kedatangan Yongki disambut sorak yang ramai. "Wah, akhirnya datang juga. Kenapa istrimu tidak kamu ajak?" tanya Bastian. "Ah, mana mungkin istrinya mau ke tempat seperti ini. Wanita bercadar tentunya masuk ke masjid," sela Raffi berniat mengejek Yongki. Tetapi entah kenapa kali ini Yongki mulai tidak memikirkan gengsinya lagi. Dia tidak peduli karena dia bahagia menikah dengan Indria. Kemudian nampak Nadia. Yongki baru ingat jika mantan pacarnya itu adalah sepupu dari Bastian. "Hai semua, hai Yongki. Kok kamu tidak ajak istrimu?" sapa Nadia lembut. Yongki hanya mesem sambil geleng kepala. "Kau sendiri, dulu tidak pernah mau aku ajak ke tempat seperti ini, tapi tumben kali ini mau," tanya Yongki balik. "Ada beberapa hal yang bisa berubah Yongki," jawab Nadia tersenyum lembut. Yongki kemudian bergabung Miftah. Jujur saja, yang namanya mantan pasti ada sisa-sisa rasa yang belum hilang sepenuhnya. Apalagi Nadia adalah cinta pertamanya yang memiliki banyak kesan. "Ngapain kamu kemari? Bukannya enak bertemu mantan?" sindir Miftah. "Apaan sih? Aku justru ingin kamu menjadi saksiku jika aku ini sekarang adalah laki baik dan setia," balas Yongki. "Tapi aku turut senang sebab kamu benar-benar mau berubah." Kamu sudah bilang ke istrimu belum? Kenalkan aku dengan perempuan yang juga bercadar dan alim dong," bisik Miftah. "Kau serius?" pekik Yongki. "Lebih dari serius. Jika perlu aku juga siap langsung menikahi," balas Miftah. "Bukannya dulu selera kita sama, lalu apa yang berubah kamu?" tanya Yongki. "Aku melihat jadi kamu sangat bahagia. Aku sampai iri sekali. Aku juga mau punya istri yang benar-benar melakukan kewajiban sebagai istri, yang patuh pada suami dan setia. Bisa menjaga nama baik sendiri dan juga bisa menjadi ibu yang baik," jawab Miftah. "Kalau kamu mau memiliki jodoh yang seperti itu, berarti kamu juga harus mulai siap meninggalkan dunia malam. Pergilah ke masjid dan tempat-tempat pengajian. Ya, kalau kamu datang ke klub yang akan ditemui juga wanita seperti mantan-mantan," sergah Yongki. "Gayamu Yong, seperti kamu yes aja," gumam Miftah setengah mengejek. Kalian kenapa malah mepet berduaan? Ayolah kita mulai," teriak Bastian. "Siap," jawab Yongki dan Miftah. Acara ulang tahun teman-teman Yongki memang bisa dibilang liar. Ada beberapa yang bahkan membawa obat terlarang. "Mif, Doni mulai parah tuh. Aku tidak mau ikut-ikutan nanti terseret," bisik Yongki. "Iya, aku juga tidak menyangka jika Doni kumat lagi. Padahal setahuku dia sudah sembuh kan?" balas Miftah. "Yong, cobalah sedikit," tawar Doni. "Tidak kalau itu aku tidak berani. Bukannya kamu sudah sembuh ya pakai obat?" tolak Yongki secara halus. "Khusus malam ini saja kok, setelah itu besok tidak lagi," jawab Doni yang sudah mulai melayang pikirannya. Yongki melihat sekeliling. Hampir semuanya ikutan mencoba kecuali dia, Miftah, dan Nadia. "Dulu kita memang teman yang sejati.
Tetapi sekarang aku merasa jika pertemanan yang seperti ini tidak sehat. Dulu aku masih muda, terlalu mementingkan nafsu dan kebahagiaan sesaat. Yongki jadi teringat pada abahnya, betapa pentingnya memilih pergaulan yang baik. Kini Yongki baru sadar kenapa selama ini abahnya sangat tegas sekali padanya. Firasat Yongki sudah tidak nyaman. Dia mengajak Miftah untuk menyelinap. Kalian mau kemana? Tanya Raffi. Aku sakit perut, aku mau meminta Yongki mengantarku ke rumah sakit sebentar. Jawab Miftah beralasan. Kalian ini tidak setia kawan. Karena Miftah sakit, maka Yongki yang harus menghabiskan segelas wine ini, sela Bastian. Belum sempat Yongki membuka mulut, Bastian sudah langsung menyodorkan minuman tersebut dan memaksa Yongki meminumnya. Sudah, habiskan saja biar kita bisa lepas, bisik Miftah. Yongki mengalah, karena bukan sekali ini minum minuman tersebut. Dan setahu Yongki, wine yang barusan dikasih tidak akan membuat dia mabuk. Ada polisi di luar, kita harus segera pergi, teriak Nadia yang membuat suasana berubah menjadi kacau. Semuanya ingin kabur dan ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Yongki berlari, tetapi dia melihat Nadia yang terhimpit dan terjatuh. Yong, buruan lewat belakang, pekik Miftah. Yongki ingin kabur, tetapi melihat Nadia yang tidak bisa berdiri dan bahkan tangannya terinjak-injak membuat dia kasihan juga. Indria merasa hatinya tidak tenang. Dia terus kepikiran suaminya, tetapi dihubungi tidak bisa dan masih tidak aktif. Nak, Umi mau ke toilet sebentar, bisik Fatimah. Iya Umi, jawab Indria. Indria berniat setelah Uminya kembali ingin berpamitan pulang. Sebelum itu dia menyentuh dahinya Zahra yang masih panas. Kak, kakak malam ini menginap saja di sini, pinta Zahra. Maaf Zahra, kakak tidak bisa, karena kakak sudah punya suami. Nanti suami kakak marah jika tidak pulang, bujuk Indria lembut. Sejak Kak Indria punya suami, jarang main denganku, keluh Zahra. Zahra anak pintar, cepatlah sembuh, nanti kakak dan suami kakak ajak Zahra main ya, bujuk Indria. Serius, pekik Zahra antusias. Iya, tapi Zahra harus sembuh dulu ya. Makan yang banyak dan minum obat, bujuk Indria. Iya kak, jawab Zahra patuh. Zahra kemudian mulai memejamkan mata, sambil memeluk boneka hadiah yang tadi Indria berikan. Dia mulai tidur, bisik Indria pada Firman. Iya, biarkan saja dia istirahat, jawab Firman untuk mengecilkan suaranya. Indria kemudian menatap ponsel, masih saja belum ada balasan pesan dari suaminya. Indria, hubungan kamu dan Yongki baik-baik saja kan? Tanya Firman. Alhamdulillah semakin baik, jawab Indria. Firman tampak linglung dengan apa yang dilihatnya tadi. Ingin bilang pada Indria, tapi takut membuat seseorang yang sudah dianggap sebagai adik menjadi bersedih. Pak Firman, kamu kenapa jadi gelisah? Tanya Indria curiga. Tidak apa-apa, aku selalu berdoa agar kamu bahagia, jawab Firman. Pak Firman, kita kenal sudah cukup lama, dan aku menganggap Pak Firman sebagai saudara, bujuk Indria semakin penasaran. Firman merenung sesaat, kemudian menghirup napas dalam-dalam. Indria, aku tidak punya niatan untuk membuat kamu jadi berkelahi dengan suamimu, tapi semoga saja akulah yang salah paham dan tidak seperti yang baru aku pikirkan. Tadi aku melihat suamimu dengan wanita lain tengah membeli perhiasan, tetapi wanita yang itu bukan Sinta. Aku sarankan kamu bertanya baik-baik dengan suamimu, jangan langsung marah. Aku harap ini hanya kesalahpahaman, ucap Firman. Indria langsung syok, tetapi dalam hatinya masih mencoba untuk tenang dan terus beristighfar. Iya, terima kasih sudah memberitahu. Nanti akan aku tanyakan, semoga saja kesalahpahaman, jawab Indria. Indria, apapun itu Yongki sudah menjadi suamimu, dan dia adalah takdirmu. Bismillah, kamu harus lebih sabar untuk mengambil hati suamimu agar dia bisa mencintaimu sepenuh hati dan memperlakukanmu dengan baik. Aku hanya bisa mendoakanmu tanpa bila melakukan hal yang lebih, bujuk Firman. Iya, terima kasih. Aku juga mendoakan semoga Pak Firman dan Zahra selalu sehat dan bahagia, balas Indria tersenyum ramah. Tidak lama kemudian, Fatimah datang lalu mengajak Indria pulang. Bab 43, Rantai Cinta. Sesampainya Indria dan ibu mertuanya di rumah, mereka dikejutkan dengan kabar Yongki yang ditangkap polisi. Astagfirullah, apa dosaku ya Allah? Aku sudah berusaha untuk mendidik anak dengan baik, tetapi ya Allah, ampunilah hamba, ucap Gojali sambil bersujud. Abah, sabar dulu, siapa tahu ini hanya kesalahpahaman, bujuk Indria pada kedua mertuanya yang sudah menangis sesegukan. Ayo kita ke kantor polisi, lebih baik kita cari tahu bagaimana kebenarannya.
Salah Fatimah yang kedua matanya sudah sembab. Mereka bertiga langsung berhamburan keluar menuju mobil. Dalam perjalanan tidak berhenti berdoa memohon jika sekian hanya kesalahpahaman. Setelah mereka sampai di kantor polisi, mereka kaget karena Yongki terkena razia pesta narkoba. Apalagi setelah melalui tes, Yongki positif mengonsumsi narkoba walau masih dalam taraf belum kecanduan. "Yongki, kamu sudah berjanji pada Abah tidak akan nakal lagi. Tapi kenapa kamu tidak bisa menepati?" Tangis Gojali berderai air mata. "Abah, aku tidak mengonsumsi obat terlaknat itu. Demi Allah, percayalah padaku Indria, Umi," jawab Yongki ingin menangis. "Mas, aku ingin percaya padamu. Hatiku sungguh ingin percaya padamu. Tapi hasil pemeriksaan tidak bisa dibohongi," jawab Indria berderai air mata. "Indria, aku sungguh tidak memakai narkoba. Pasti ada yang tidak beres. Pasti ada yang menjebak aku," rengek Yongki. "Lalu bagaimana cara membuktikannya?" tanya Indria juga bingung. "Hubungi Miftah, dia bisa menjadi saksi jika aku memang tidak melakukannya," jawab Yongki penuh harap. Indria segera menelpon Miftah, meminta bantuan untuk datang. Tetapi Miftah juga tidak bisa datang jika belum menemukan bukti apapun. Karena bisa-bisa Miftah juga akan terseret kasusnya karena malam itu memang berada di sana. Akhirnya malam itu juga Yongki terpaksa ditahan di kantor polisi sebelum proses pemeriksaan lebih lanjut. Indria dan kedua mertuanya pulang dengan hati kecewa. Malam ini Indria tidur sendirian. Dia merasa kesepian yang dalam. Indria ingin memeluk bantal guling sambil menangis haru. Tiba-tiba pintu terbuka. Fatimah masuk dan membenarkan selimut Indria. "Jangan menangis lagi, Nak. Bismillah, semoga besok Miftah bisa menemukan bukti jika Yongki tidak bersalah. Umi percaya pada Yongki, walau dia anak yang bandel tetapi masih memiliki batasan," bujuk Fatimah. "Iya Umi," jawab Indria mencoba tegar walau air mata tidak bisa berhenti mengalir. "Ayo tidurlah, biar Umi temani malam ini," ucap Fatimah berbaring di samping Indria. "Umi, nanti kalau dicari Abah bagaimana?" tanya Indria. "Justru Abah yang meminta agar Umi menemani kamu, Nak," jawab Fatimah tertawa geli. Indria ikut tertawa. Entah kenapa dia mulai merasa tenang sebab selama ini memang kekurangan kasih sayang seorang ibu. "Indria, Umi mau tanya, kamu sebenarnya mencintai Yongki atau hanya karena sekedar berbakti pada orang tua?" tanya Fatimah penasaran. Indria tersipu malu. Tetapi dia juga ingin mengutarakan isi hatinya selama ini. "Awalnya hanya sekedar berbakti pada orang tua Umi. Apalagi dulu Mas Yongki sangat menyebalkan. Dan kalau berbicara sering melukai hati. Tetapi semakin kenal dengannya, Mas Yongki sebenarnya cukup baik. Hanya saja karena gengsi dan tidak bisa mengutarakan isi hatinya. Dan Mas Yongki malah malu jika terlihat baik. Dia ingin menunjukkan jika dia adalah bad boy yang keren," jelas Indria panjang lebar. Yongki, andai saja dia tidak salah pergaulan, sudah menjadi anak yang baik," gumam Fatimah. Malam ini, Indria sedikit terhibur dengan cerita uminya mengenai masa kecil Yongki yang memang sudah nakal sejak kecil. Sering menyembunyikan sandal sebelah milik jamaah di masjid, menyalakan mercon dan dilempar ke ternak ayam, mencuri mangga milik tetangga beramai-ramai, bahkan yang paling parah adalah ngeprank orang yang hendak azan subuh dengan menyamar sebagai setan. Dan saat itu membuat orang-orang takut keluar rumah di malam hari, tak terkecuali orang yang hanya sekedar untuk pos ronda. Pagi harinya, Indria dan kedua orang tuanya datang lagi ke kantor polisi, terus menghubungi Miftah tetapi belum mendapat kabar. Indria sangat panik. Dia tidak mau suaminya masuk penjara jika memang tidak melakukan kesalahan. "Mas, semalam bisa tidur atau tidak?" tanya Indria kasihan melihat sang suami tampak lelah dan lesu. "Bagaimana aku bisa tidur? Aku terus memikirkan jika kamu tidak percaya padaku dan Miftah tidak berhasil mencari bukti, maka aku akan dipenjara. Apakah saat itu kamu mencari suami lain? Bahkan kita belum sempat malam pertama," jawab Yongki mengeluh. Indria langsung tersentak kaget. Ucapan suaminya yang terakhir sontak membuat petugas polisi dan orang-orang tertawa. Suasana yang awalnya sedih menjadi gaduh gara-gara Yongki. Kemudian Miftah datang tergopoh-gopoh menyerahkan hasil video yang memang pada awalnya diniatkan sebagai koleksi kenang-kenangan saja. Karena pada saat terjadinya razia polisi, kamera itu masih menyala dan sempat dibawa kabur oleh pemiliknya. Miftah menyerahkan bukti jika sejak awal Yongki tidak minum apa-apa kecuali segelas minuman yang diberikan oleh Bastian, sehingga tuduhan Yongki masih bisa diselidiki lagi.
Hanya saja masalah tidak berhenti sampai di situ. Indria kaget melihat Yongki yang menggendong Nadia dan menyelamatkan dari gerombolan. Indria menangis pedih. Soal tuduhan narkoba, jika memang hanya iseng-iseng sedikit, dia bisa masih memaafkan. Tetapi untuk Yongki yang berusaha keras menyelamatkan Nadia sampai menggendong, sungguh membuat hati terluka tak terelakkan lagi. Indria, percayalah padaku jika aku tidak mengonsumsi narkoba. Aku hanya menghadiri pesta ulang tahun, pujuk Yongki. Indria memakai kacamata. Tidak ada yang tahu jika saat ini dia berderai air mata kepedihan. Mas, bukan masalah itu. Tapi Indria tidak sanggup berkata-kata, dia langsung berlari keluar. Indria juga merekam video saat Yongki menggendong wanita lain. Dia segera menuju ke universitas dan mencari Firman. Assalamualaikum, Pak Firman, maaf mengganggu sebentar. Apakah ini adalah perempuan yang dilihat saat membeli perhiasan? Tanya Indria tanpa basa-basi. Waalaikumsalam, coba aku perhatikan wajahnya lagi, jawab Firman juga ikutan tegang. Videonya tidak begitu jelas, tapi kamu coba bandingkan apakah sama dengan foto yang aku simpan. Setelah Firman tidak berani menyatakan pendapatnya. Dalam sekali lihat saja, Indria sudah bisa tahu jika orang yang ada di foto dan di video terlihat sama. Terima kasih Pak, kalau gitu aku permisi dulu, Assalamualaikum, ucap Indria langsung pergi. Dia tidak menoleh ketika Firman memanggil-manggil namanya. Dunia seakan begitu keras untuk dia jalani. Mas, aku mencintaimu, aku ingin hidup bahagia bersamamu. Tetapi jika seperti ini aku tidak sanggup, rintih Indria. Indria pulang ke rumahnya sendiri. Kali ini dia benar-benar ingin cerai. Rasa sakit yang lebih jauh dalam, sebab dia sudah mencintai suaminya sepenuhnya. Apalagi Yongki juga sudah menyatakan cinta dan memberikan janji suci. Tapi semuanya telah ternodai. Suaminya masih belum bisa menjadi lelaki setia. Indria membereskan barangnya. Tekadnya sudah bulat untuk bercerai. Sebelum pergi, dia menyempatkan diri untuk menulis surat yang terakhir. Yongki akhirnya berhasil lolos juga berkat bantuan dan saksi dari Miftah. Dia sangat senang sekali. Mif, terima kasih karena kamu sudah menyelamatkan aku, ucap Yongki. Iya, tapi aku tetap masih merasa sedih karena tidak bisa menyelamatkan teman kita yang lain, jawab Miftah nampak frustasi. Aku juga sedih, tapi mereka sulit keluar sebab memang menggunakan obat terlarang itu, balas Yongki. Sudahlah, sekarang kamu buruan pulang agar hati istri serta kedua orang tuamu bisa tenang, pujuk Miftah. Iya, makanya aku sengaja tidak mengabari agar menjadi kejutan yang indah untuk mereka, jawab Yongki. Yongki tidak mau diantar Miftah dan memilih naik taksi, sebab Miftah juga masih sibuk dengan banyak hal. Sesampainya di rumah, dia disambut penuh tangis haru oleh kedua orang tuanya. Mana Indria? Tanya Yongki. Tadi setelah sholat duhur langsung pamit pulang, jawab Gejali dengan muka cerah. Yongki semakin bahagia, berarti malam ini dia bisa meminta haknya sebagai suami. Yongki segera ke mobil, mengambil kotak perhiasan yang sengaja disembunyikan. Yongki sudah merencanakan banyak ide untuk hal-hal romantis nanti malam. Dia ingin memberikan kenangan yang terindah di malam pertama mereka yang sudah tertunda banyak hari. Tetapi Yongki sangat kecewa. Begitu sampai rumah, malah melihat istrinya yang membawa koper besar hendak pergi lagi. Assalamualaikum, istriku, kamu mau kemana? Tanya Yongki. Waalaikumsalam. Indria cuek ingin masuk ke mobil. Yongki secepat kilat menutup pintu mobil sebelum istrinya masuk. Mas, lepaskan aku, bentak Indria menangis. Sungguh dia tidak sanggup menatap kedua bola mata suaminya yang penuh tanda tanya. Ada apa ini? Tidakkah kamu bahagia jika suamimu lepas dari penjara? Tanya Yongki tidak mengerti. Indria masih dingin, tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. Ayo masuk ke dalam dulu, kamu jelaskan apa yang membuat kamu marah padaku, pinta Yongki. Indria mengelak, menatap suaminya dengan tatapan penuh kebencian. Kenapa kamu menatap aku seperti itu? Tanya Yongki ketakutan. Lepaskan aku, Mas. Tunggu surat pengajuan ceraiku datang padamu, jawab Indria dengan suara tegas. Yongki seperti tersambar petir. Ucapan istrinya membuat Yongki marah, karena dia juga belum tahu kesalahannya apa. Sedangkan tadi Indria sudah tahu kalau Yongki tidak benar-benar mengonsumsi obat terlarang. Apakah kamu sakit? Ayo kita masuk ke dalam dan kita bicarakan baik-baik, pujuk Yongki merangkul istrinya, tetapi Indria menghempaskan tangan Yongki dengan kuat. Aku tidak butuh lagi, dan semua janjimu hanyalah palsu. Elak Indria mencoba kabur, tetapi Yongki langsung memeluk. Apa salahku? Coba katakan, pinta Yongki. Lepaskan aku, Mas. Aku
Aku sudah tidak sanggup lagi jadi istrimu. Jadi aku kau cerai. Keputusan aku sudah tidak bisa diganggu gugat, bentak Indria menangis histeris. Mendengar kata cerai membuat Yongki kalap. Dia langsung menggendong istrinya masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya, bahkan sampai membuang kuncinya jauh-jauh. Tidak akan pernah aku biarkan kamu pergi, Indria. Kamu istriku dan aku tidak akan pernah mau bercerai darimu, kata Yongki dipenuhi amarah. Lepaskan aku sangat benci padamu, pekik Indria. Bencilah aku, tapi jangan benci cintaku. Aku akan melakukan segala hal agar kamu tidak bisa cerai dariku, balas Yongki. Yongki langsung ke kamar, menghempaskan tubuh sang istri ke ranjang. Kemudian dia melihat ada sepucuk surat. Intinya, Indria sudah bertekad minta cerai. Cerai, semudah itukah kamu minta cerai dariku? Teriak Yongki sudah kehabisan akal sehat. Kamu pendusta, aku tidak akan pernah percaya lagi padamu, Mas, balas Indria. Salah aku apa? Bukankah aku sudah terbukti tidak sengaja meminumnya? Tanya Yongki sambil meneteskan air mata. Bukan itu, Mas, dan aku sudah muak untuk menjelaskan, balas Indria. Jadi kamu tetap mau minta cerai? Tantang Yongki. Iya, kita berpisah saja. Aku sudah tidak sanggup lagi hidup denganmu, jawab Indria. Kalau begitu coba saja, apakah kamu benar-benar bisa pergi dariku? Teriak Yongki sambil menarik cadar Indria, kemudian menindih tubuh istrinya secara paksa. Indria meronta, mendorong tubuh Yongki agar bisa menyingkir, tetapi Yongki menggunakan seluruh tenaganya. Tentu saja Indria kalah telak. Yongki semakin gila, melepaskan jilbab dan merobek gamis Indria. Yongki memberikan tanda merah yang sangat nyata di leher sang istri. Kau milikku Indria, kamu hanya milikku. Jika kamu hamil, maka kamu tidak akan bisa pergi dariku, ancam Yongki. Indria menangis, apalagi saat Yongki mencengkram erat kedua tangannya ke atas kepala sampai dia tidak bisa bergerak. Yongki dengan ganas mencium bibir Indria, melumat dan menyesap seperti batang tebu yang terkuras habis airnya. Aku benci kamu, Mas, ucap Indria masih mencoba memberontak. Aku tidak peduli, asalkan kamu ada di sisiku, aku tidak peduli, teriak Yongki semakin menggila, memberikan ke seluruh leher Indria cap merah secara paksa.